Ya, dari lokasi kejadian terbakarnya pabrik mercon atau petasan di Kosambi, Tangerang, kita akan tanya ke Pak Kapolres, Kombes Pol Hari Kurniawan di sini. Siang, Pak. Ya, selamat siang, Mbak. Pak Hari, sejauh ini mungkin sudah ada beberapa perkembangan, tapi yang saat ini lebih difokuskan apa? Ya, yang pertama tugas kami membackup dari Polda Metro Jaya apa yang dimintakan data, keterangan saksi maupun dari hasil olah TKP. Nah, kegiatan kami pagi dan sampai dengan siang hari ini melanjutkan olah TKP dari tim Puslapor dan Inafis sudah ada di dalam, termasuk juga dari Polres Metro Tangerang Kota. Nah, tugas kami di Polres Metro Tangerang Kota yang tugas utamanya itu adalah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang intinya bahwa korban-korban yang meninggal dunia yang 47 sudah di Rumah Sakit Polri, sedangkan korban-korban yang luka yang sebanyak 46 kita mengupdate. Sampai dengan siang hari ini korban luka tinggal 23 orang di rumah sakit. Pak, mohon maaf, ini sedang proses apa yang terjadi saat ini? Ini proses ini dari tim Inafis. Kami memang meminta dari Inafis dengan Puslapor untuk melakukan olah TKP di dalam, termasuk juga dari identifikasi dari Polres Metro Tangerang Kota dibantu Polda Metro Jaya. Data Pak yang agak berubah, mungkin sebenarnya berapa pekerja yang dicatat oleh pihak kepolisian untuk evakuasi? Kemarin dari hasil manifest yang didapatkan dari kepala gudang dari tim accountingnya, jumlah keseluruhan yang kerja itu 103. 103? Dari 103 orang tersebut, 47 kantong jenazah sudah kita kirim ke Rumah Sakit Polri. Dari semalam data selanjutnya yang korban luka itu ada 46. Jadi total luka dengan yang di kantong jenazah itu sebanyak 93. Kami masih mencari 10 orang lagi. 10 orang lagi. Nah, siang hari ini kami sudah mendapatkan 7 orang yang dari 10 orang tersebut dalam keadaan hidup. Kita akan panggil. Kita baru kontak Baipun karena beberapa orang dalam keadaan shock sudah kembali ke kampungnya di wilayah Jawa Barat. Kita akan pastikan secara fisik bahwa 7 orang tersebut diantaranya memang sudah berkomunikasi lewat handphone. Kita pastikan dalam bentuk fisika bahwa memang yang bersangkutan itu yang kita cari. Nah, 7 orang ini yang pada saat kejadian ada di dalam bisa melarikan diri atau memang mereka ada di sekitar saja? Iya, yang bersangkutan itu 10 orang itu adalah pekerja yang terdaftar, baik yang melakukan pekerjaan di dalam pengepakan maupun pekerjaan yang di sekitar ini. Karena di sekitar ini juga sebelah sana itu, Mbak, di gudang sebelah itu ada pelebaran dari gudang ini. Ada yang mengerjakan untuk menutup asbes. Nah, yang 3 di antara yang selamat, mereka ada di sebelah gudang di sana. Sedang mengerjakan untuk pengerjaan penutupan di atasnya, yaitu pekerjaan asbes ya, Mbak ya. Status dari PT seperti apa, Pak, secara hukum sejauh ini? Terkait masalah status, kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dengan Polda Metro Jaya. Nanti dari Polda Metro Jaya dengan tim terpadu akan menyampaikan itu. Tugas kami di Polres ini mencari data-data yang dibutuhkan oleh Polda Metro Jaya, termasuk kita berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, apa yang dibutuhkan, apakah pabrik perusahaan ini adalah resmi atau tidak, itu yang kita minta data nanti Polda Metro Jaya. Secara hukum tadi pabrik mercon atau petasan sendiri di Tangerang ini diperbolehkan atau tidak? Bagaimana, Pak? Sebenarnya pabrik mercon atau petasan ini atau kembang api ini sebenarnya secara hukum diperbolehkan atau tidak? Iya. Keberadaan pabrik kembang api ini kita masih dalam proses. Apakah ini ada izinnya atau tidak? Nah, ini yang akan menyampaikan nanti adalah dari Polda Metro Jaya. Tugas kami di sini meminta data-data yang diminta Polda Metro Jaya, baik itu izin tinggal ataupun yang lain-lain, nanti akan kita sampaikan ke Polda Metro Jaya untuk melakukan rilis tersebut. Sambil menunggu, Pak, tapi kalau memang pabrik mercon ini sebenarnya boleh berusaha di Tangerang dengan kondisi 2 bulan sudah beroperasi. Ya itu, makanya ini pabrik ini karena kejadiannya baru kemarin kebakarannya, kita masih fokus kepada proses evakuasi, proses olah TKP dan beberapa proses-proses lain yang memang butuh kecepatan. Butuh kecepatan itu kita lebih mengedepankan faktor sisi kemanusiaan. Yang kedua, proses identifikasi terkait masalah beberapa korban yang hilang, beberapa keluarga korban yang memang kehilangan keluarga, itu yang kita lakukan dulu. Sambil berjalannya itu ada tim lain yang memang bertugas untuk mencari apakah proses perusahaan ini berdiri ilegal atau tidak, gitu ya, Mbak ya. Mohon maaf, ini ada
melihat juga ya Pak ya, ke dalam ya, proses masih ke dalam ya. Dari Inafis ya? Ya, memang kita koordinasi Oke. dengan tim Inafis semua. Memang ini dari Mabes juga turun semua ya Mbak. Semua ini mungkin Jadi dari Mabes Polri, dari semua ya. Polres Mereka juga, fokus kepada di sini. Polda, ya. Sehingga kami dari Polres memfasilitasinya, membackup apa yang diminta data-data dan fakta-fakta itu semuanya kita kasihkan ke Polda. Nah, ini total mayoritas semua di bawah umur ya Pak ya? Dari identifikasi yang ada. Dari hasil Pekerjanya. keterangan Ya. yang kami dapatkan, kami mendata korban yang luka yang ada di rumah sakit. Dari data semalam yang ada di rumah sakit sebanyak 28 Ya. yang kita datakan keseluruhan di 3 rumah sakit, itu rata-rata usianya di antara 20-25. Maka kita akan cari informasi apakah ada pekerja yang di bawah umur di mana posisinya. 13 tahun, 14 tahun, Nah, 15 itu tahun. yang kami dapatkan. Kami kan dari kepolisian berbicara secara data dan fakta. Ya. Data dan fakta yang kami dapatkan di rumah sakit. Karena yang baru kita mintakan data itu adalah data yang hidup. Baik. Karena yang sudah dalam keranda jenazah ataupun kantong jenazah itu kita mintakan nanti datanya kepada pihak keluarga korban yang hidup. Oke. Dari data semalam yang kita dapatkan, itu semuanya rata-rata usianya di antara 20-an. Nah, 10 orang yang hidup, 10 orang yang dalam keadaan Ya. kita cari, 7 di antaranya ini juga usianya sekitar 20-an. Nanti akan kita dalami apa yang disampaikan oleh Mbak tersebut. Baik, terima kasih Pak Hari. Ya, Kita tunggu makasih, bagaimana Mbak, ya. fakta berikutnya ya Makasih. Pak. Ya. Sambil menunggu juga proses sekarang Inafis ya sedang bekerja ya. Inafis dan aku selapor. Ya itu tadi Pak Kapolres, Pak Kombes Pol Hari Kurniawan. Kita akan lihat bagaimana fakta berikutnya. Direktorat Reserse Umum menetapkan 3 tersangka. Menetapkan 3 tersangka. Yang pertama adalah pemilik daripada perusahaan tersebut atas nama Indra Liono ya. Dan yang kedua menetapkan tersangka atas nama Andri Hartanto sebagai direktur operasional. Yang ketiga adalah menetapkan tersangka terhadap Subarna Ega. Ya, dia Subarna Ega ya. Dia yang melakukan pekerjaan melas.